Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terlihat ya eh, filenya atau Terlihat, paparan saya Pak. di layar ya. Baik, Iya, suara terima Bapak kasih. juga sudah cukup jelas kalau sekarang. Oh iya, baik. Baik. Oke, jadi ini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Akan saya jelaskan mungkin di awal mengenai pembelajaran mendalamnya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke dalam perencanaan pembelajaran. Sebetulnya slide-nya cukup banyak ya. Ada berapa slide ini? Ada sekitar 53 slide, tapi tentu dengan waktu yang sangat terbatas, saya akan skip beberapa dan hanya sampaikan yang penting-penting saja. Tentunya nanti materinya juga bisa Ibu Bapak dapatkan melalui panitia dan Ibu Bapak bisa pelajari di luar forum ini. Baik, mungkin yang pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai pembelajaran mendalam, yang mana pastinya Ibu Bapak sudah sangat mengenal kebijakan kami ya mengenai pembelajaran mendalam ini dan Ibu Bapak juga pastinya juga sudah mengetahui bahwa pembelajaran mendalam sendiri bukanlah sebuah kurikulum ya, merupakan sebuah learning approach ya atau sebuah pendekatan sebagaimana pada definisi ya kami sampaikan bahwa pembelajaran mendalam merupakan sebuah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi, sebagaimana tadi saya sampaikan, pembelajaran mendalam merupakan sebuah learning approach yang mana itu bisa diimplementasikan di kurikulum apapun. Di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, IB, Cambridge, atau mungkin kurikulum yang saya tidak tahu mungkin berapa tahun lagi akan berubah gitu ya. Tetapi pendekatan ini sejatinya bisa diterapkan di semua jenis kurikulum. Yang mana pendekatan pembelajaran mendalam ini kami kembangkan sebagai upaya kami untuk menyempurnakan proses pembelajaran ya, sehingga tentunya proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran ini menjadi akan menjadikan para murid gitu ya semakin memahami konsep secara mendalam, secara lebih matang sehingga mereka bisa dikatakan kompeten ya pada penguasaan materi atau kompetensi tertentu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat secara detail lagi bahwa prinsip atau pada kata kunci memuliakan ini ya kami definisikan bahwa dalam penerapan pembelajaran mendalam semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, mungkin Ibu Bapak juga sudah tidak asing lagi ya dengan lingkaran yang ada di sebelah kiri, di mana kita kenal lingkaran ini dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam ya, atau learning framework gitu ya. Sorry, ya framework of deep learning gitu ya. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di bagian kiri ya di dalam lingkaran ini ada beberapa layer atau beberapa lapisan yang mana lapisan pertama atau yang paling dalam adalah dimensi profil lulusan. Ya, di mana dimensi profil lulusan ini merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai. Seperti itu. Jadi tujuan akhirnya itu adalah di dimensi profil lulusan ini. Ya, yang mana memang dimensi profil lulusan ini merupakan penyempurnaan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya, yang mana saat ini juga sudah diresmikan melalui Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 ya tentang standar kompetensi lulusan. Jadi dimensi profil lulusan ini sudah ditetapkan di situ ya dan juga sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2025. Nah, ini dimensi profil lulusan. Ya, kemudian di layer berikutnya adalah prinsip pembelajaran, yang mana mungkin Ibu Bapak mengenal istilah mindful, meaningful, dan joyful, ya, atau berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, berkesadaran di sini ya maksudnya adalah ketika dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu pembelajaran dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Artinya, baik itu murid maupun guru yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran betul-betul sadar sedang belajar gitu ya karena banyak sekali kita temukan anak-anak kita yang masuk sekolah itu nggak sadar sedang belajar gitu. Schooling without learning istilah kami ya. Jadi datang ya hanya sebatas duduk saja, mendengarkan atau mungkin praktik tanpa ada kesadaran bahwa memang dia sedang belajar.
gitu ya. Sehingga sangat wajar kalau kita masih menemukan anak-anak kita, anak-anak muda kita saat ini gitu ya sudah di level SMA SMK, perkalian juga belum bisa, mungkin juga membaca juga banyak yang belum lancar seperti itu. Karena bisa jadi kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan dari dini itu memang tidak dilakukan secara berkesadaran. Dan ini memang sangat erat kaitannya dengan long term memory gitu ya. Jadi mindfulness dalam kegiatan apapun itu akan sangat berkaitan dengan long term memory. Ya, mungkin salah satu praktik mudahnya adalah ketika misalnya ini mungkin mohon maaf kalau yang beragama non muslim misalnya ya ketika orang atau orang yang beragama Islam gitu ya, ketika beribadah, misalnya ketika sholat gitu ya, kemudian dia tidak melakukan sholatnya secara berkesadaran, apa yang terjadi? Gitu ya. Yang paling sering terjadi adalah lupa rokaat, gitu ya. Lupa rokaat bahkan kadang lupa kalau sudah sholat seperti itu. Dan itu sebetulnya adalah bagian dari betapa ketika kita melakukan sesuatu tanpa mindfulness, tanpa kesadaran yang penuh gitu ya, kita akan dengan mudah melupakan sesuatu itu, gitu ya. Jadi itulah pentingnya pembelajaran berkesadaran. Kemudian bermakna, di mana harapannya tentu dalam kegiatan pembelajaran yang mendalam, ini materi-materi yang diajarkan itu memiliki manfaat di dunia nyata, ya, memiliki atau dikaitkan dengan konteks di dunia nyata. Gitu ya, anak ketika belajar mengenai bangun datar gitu ya, tentu harus dicari apa sih manfaat bangun datar di dunia nyata dan bagaimana menerapkan konsep mengenai bangun datar ini di dunia nyata, menghitung luas bangun datar, menghitung keliling bangun datar, Anda harus tahu. Jangan sekedar menceritakan bahwa luas bangun datar atau luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, tapi bagaimana memanfaatkan rumus panjang kali lebar itu dan bagaimana Anda membuktikan sendiri rumus itu gitu ya. Atau misalnya ketika anak belajar mengenai apa namanya? Belajar mengenai engine gitu ya, misalnya di mesin sepeda motor atau mungkin di mesin kendaraan ringan, ya anak harus tahu gitu ya. Betulnya kita belajar mengenai cara kerja engine ini realnya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau istilahnya jangan sampai anak itu hanya belajar mengenai konsepnya saja dan tidak mengalami sendiri gitu, tidak tahu bendanya seperti apa, bahkan tidak tahu bagaimana benda itu bekerja gitu ya. Sehingga ya kalau orang dulu gitu menyebutnya SMK sastra gitu, hanya sekedar tahu-tahu saja, tidak pernah mempraktikkan, tidak pernah melihat bendanya secara langsung, seperti itu. Jadi pembelajaran mendalam itu harus bermakna, ya harus jelas manfaatnya di dunia nyata seperti apa. Anak belajar bahasa Inggris, anak belajar simple past tense, simple present tense harus tahu apa fungsinya, gitu ya. Anak belajar simple present tense harus tahu apa fungsi dari simple present tense itu di dalam kehidupan kejuruannya. Anak belajar mengenai volume harus tahu apa manfaatnya di kehidupan kejuruan. Seperti itu. Jadi pembelajaran menciptakan suasana belajar yang menantang, yang membuat anak-anak itu pada akhirnya berkata bahwa wah kita nih masih penasaran gitu, wah kita nih masih penasaran, tapi ini udah selesai jamnya gitu. Dan itu sebetulnya menjadi sebuah kepuasan tersendiri kan untuk kita sebagai seorang guru gitu, ketika memang anak-anak itu betul-betul engage entirely gitu ya, jadi betul-betul terlibat secara langsung di dalam kegiatan pembelajaran gitu. Oleh sebab itulah mengapa tadi di dalam konsep atau definisi dari pembelajaran mendalam di situ ada olah olah hati, olah rasa, olah pikir, dan juga olahraga. Artinya di situ seluruh unsur yang ada di dalam individu atau manusia atau di dalam pembelajar itu terlibat di dalamnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar raganya aja ada di situ, tapi pikirannya ada di situ, rasanya ada di situ gitu ya, emosinya ada di situ gitu ya. Bahkan dia juga mungkin banyak bergerak dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah menggembirakan di sini. Jadi bukan 10 menit sekali ice breaking atau mungkin pada saat apa namanya pembelajaran live TikTok seperti itu bersama-sama dengan murid itu bukan seperti itu gitu ya. Karena memang kita harus kembali lagi kepada prinsip yang tadi ya, prinsip yang memuliakan. Nah, kemudian di layer yang berikutnya adalah pengalaman belajar yang mana ini merupakan core dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan gitu ya, mengapa kok ini ada tanda panah, mengapa memahami, mengaplikasi, merefleksi, gitu ya. Apa kaitannya dengan pembelajaran mendalam, seperti itu. Nanti di slide berikutnya. Kemudian yang layer terakhir adalah berkaitan dengan kerangka pembelajaran, di mana di kerangka pembelajaran ini ada praktik pedagogis, ya, di mana praktik pedagogis itu maknanya adalah bagaimana dalam pembelajaran yang mendalam, guru senantiasa memperhatikan eh, penggunaan strategi pembelajaran untuk mengaktifasi murid gitu ya. Jadi betul-betul CBSA gitu ya.
betul-betul cara belajar siswa aktif, bukan catat buku sampai habis gitu. Jadi bisa memanfaatkan metode atau mungkin model pembelajaran yang em, mengaktifasi siswanya, mengaktifasi muridnya seperti itu ya. Gunakan project based learning, gunakan kolaboratif atau cooperative learning, gunakan problem based learning seperti itu ya. Jadi ketika murid itu aktif, nah itulah sebetulnya keberhasilan dari pembelajaran yang mendalam itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi praktik pedagogis itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini juga kami mengencourage atau mendorong guru-guru tidak hanya memanfaatkan lingkungan pembelajaran yang monoton, misalnya di dalam kelas, gitu ya. Itu belajar di luar lahan praktik, seperti belajar di sanggar, di studio seperti itu. Dan bisa jadi mungkin belajar langsung di industrinya, misalnya ketika sekolah itu dekat dengan industri, bisa jadi mungkin ada bisa jadi ada kemungkinan gitu ya, murid itu belajar praktik langsung di industri, seperti itu. Karena sudah ada juga beberapa SMK yang menjalin kemitraan dengan industri meskipun di luar jadwal PKL gitu ya. Jadi misalnya praktiknya langsung di industrinya karena mungkin di sekolah peralatannya terbatas gitu. Jadi murid-murid diberikan tugas langsung turun ke industri yang terdekat untuk praktik secara langsung, kemudian dia kembali lagi seperti itu. Itu merupakan bagian juga dari pembelajaran mendalam, di mana memang ketika murid mempelajari sesuatu, dia betul-betul tahu apa yang bisa dia lakukan dengan konsep yang dia pelajari, sehingga nantinya dia betul-betul dikatakan kompeten. Kemudian pemanfaatan teknologi digital, ya saya nggak perlu jelaskan. Kemudian juga kemitraan pembelajaran. Ya, kemitraan pembelajaran ini tentu dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya menjadikan kegiatan pembelajaran itu sebagai kerajaannya dia sendiri gitu ya, tetapi guru juga bisa melibatkan banyak pihak gitu ya, bisa melibatkan banyak pihak, misalnya melibatkan industri, melibatkan dunia kerja untuk bisa hadir misalnya sebagai guru tamu, atau mungkin melibatkan pihak lain gitu ya, mungkin melibatkan orang tua, bahkan juga bisa melibatkan muridnya gitu. Jadi bisa jadi dalam kegiatan pembelajaran murid itu memegang peranan gitu ya, memegang peranan untuk menentukan arah pembelajarannya mau kemana, seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang kan lebih kreatif gitu kan, mungkin bisa memberikan memberikan masukan atau memberikan arah untuk misalnya pengerjaan proyek-proyek tertentu dalam misalnya pembelajaran yang berbasis proyek. Mungkin bisa mengangkat permasalahan tertentu gitu ya. Dan menurut saya ini suatu hal yang sangat kami dorong gitu ya dalam pembelajaran mendalam. Baik. Saya nggak akan jelaskan, ini ada banyak sekali. Nah, kemudian di slide yang berikutnya ya, yaitu terkait dengan taksonomi Solo ya, di mana ini erat kaitannya dengan pengalaman belajar. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di bagian bawah ya, ada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi, yang mana itu merupakan sebuah alur. Ya, itu merupakan sebuah alur, dan ini bukan sekedar sintaks ya. Jadi kalau orang menganggap bahwa ini sintaks, sebetulnya bukan sintaks juga, tapi ini adalah pengalaman belajar. Yang mana pengalaman belajar ini nantinya bisa dikombinasikan dengan berbagai model pembelajaran, bisa dikombinasikan dengan project based learning, problem based learning, inquiry, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi pengalaman belajar ini sejatinya menggambarkan proses belajar itu sendiri. Ya, dan itu bisa terlihat dalam solo taksonomi. Ya, dan mengapa kami menggunakan solo taksonomi? Karena memang ini direkomendasikan juga oleh para ahli gitu ya, yang mengembangkan pembelajaran mendalam seperti Michael Fullan, kemudian juga implementasi pembelajaran mendalam di Australia, itu juga mereka merekomendasikan untuk mengembangkan pembelajaran mendalam dengan solo taksonomi gitu ya. Nah, mudahnya begini Bu Bapak ya. Jadi solo taksonomi itu menggambarkan capaian atau menggambarkan learning outcome kita dalam tahapan belajar yang kita lewati gitu. Dari kita sama sekali belum bisa apa-apa sampai kita bisa melakukan sesuatu atau bisa mentransfer sesuatu yang kita pelajari dalam situasi yang berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya salah satu penerapan dari solo taksonomi ya, seperti yang ada di sini nih. Di mana ada yang menggunakan pennya gitu ya untuk membuat hiasan-hiasan gitu. Nah, itu sebetulnya juga bagaimana ketika kita mempelajari
Bagaimana ketika kita mempelajari tentang Zoom gitu ya, kita mempelajari fitur-fitur dan kita mempraktikannya gitu ya. Dan mungkin dari situ akan mendapatkan refleksi nih, kita akan mendapatkan refleksi, oh kira-kira yang seperti ini nih, kira-kira apa ya dampaknya bagi saya dan seterusnya gitu ya. Nah mungkin mudahnya untuk penjelasan solo taksonomi dan tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi ini seperti ini yang mudahnya ya. Jadi tahapan pre-structural ini adalah tahapan di mana ketika kita tidak ngerti apa-apa, ketika kita mungkin diminta untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan gagal. Seperti itu ya. Ya, kalau saya menggunakan analogi ketika kita belajar mengendarai kendaraan bermotor gitu ya, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu tentang motor, kita nggak tahu tentang bagian-bagian sepeda motor gitu ya, dan kita disodori motor, ya pastinya ketika kita mencoba, ya kita minimal akan jatuh gitu, atau motornya nggak akan berjalan sama sekali gitu ya. Makanya kenapa di sini di tahapan awal adalah tahapan incompetence. Ya dia kata kerja operasional fail, gitu ya, fail, incompetence, misses point, seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah unistructural, di mana tahapan ini adalah ketika kita mulai belajar mengendarai sepeda motor, kita mulai tahu, oh ini namanya eh, apa gas, oh ini namanya rem, oh ini namanya stang, oh ini namanya kunci kontak gitu ya. Kita sudah mulai tahu, oh ini bagian-bagian motor tuh begini gitu. Ya, tapi apakah kita bisa dikatakan sudah kompeten? Tentu saja belum, gitu ya. Karena itu kita baru baru tahu baru tahu satu dimensi saja dari apa yang akan kita pelajari, dari konsep yang akan kita pelajari. Makanya di sini kata kerja operasional adalah identify gitu ya, bisa mengidentifikasi, name bisa menyebutkan, follow simple procedure, misalnya kita bisa menggerakkan stang, bisa apa namanya tarik-tarik tuas gas, bisa tarik-tarik tuas rem seperti itu. Nah, itu follow simple procedure. Seperti itu. Nah, ini baru sampai tahap unistructural ya. Kita belum sampai ke level kompetensi yang sesungguhnya. Ketika kita bisa dikatakan kompeten yang sesungguhnya. Tahapan berikutnya kita bergerak ke sebelah kanan yaitu multistructural ya. Di mana di tahapan multistructural ini kita sudah mulai bisa menjelaskan atau sudah mulai bisa melihat berbagai dimensi dari apa yang kita pelajari. Ya, misalnya tadi kita sudah tahu kan, oh ini namanya rem, oh ini namanya gas, oh ini namanya stang, oh ini namanya kunci kontak. Nah, ketika multistructural, ini kita sudah mulai tahu beberapa dimensi dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Misalnya contoh, oh kita sudah tahu mengenai gas gitu. Oh fungsi gas itu untuk apa? Oh fungsi gas itu misalnya untuk menggerakkan sepeda motor seperti itu. Oh fungsinya rem itu untuk menghentikan laju sepeda motor. Mungkin kalau orang otomotif bisa menjelaskan lebih detail ya, saya fungsi gas itu untuk apa gitu. Tapi saya nggak akan jelaskan di sini. Tapi secara umum kan ketika kita belajar mengendarai sepeda motor kan, oh fungsi gas itu untuk itu. Oh fungsinya rem untuk itu. Oh fungsinya apa namanya lampu sen itu seperti itu gitu kan, kita baru sudah tahu gitu, oh ternyata lampu sen itu untuk memberikan sinyal bagi pengendara lain ketika kita mau berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri gitu, kita sudah tahu gitu ya. Makanya di sini sudah ada kata kerja operasionalnya mulai bertambah ya, sudah bisa combine, describe, sudah bisa menjelaskan, enumerate, perform serial skills gitu ya, sudah bisa apa namanya mulai mempraktikkan sesuatu secara apa namanya serial gitu ya, secara apa namanya secara bertahap seperti itu. Tapi ini belum bisa betul-betul dikatakan orang itu mampu mengendarai sepeda motor ya, karena kan dia baru tahu begitu aja kan. Apakah dia sudah bisa menjalankan sepeda motornya? Tentu saja belum. Nah, kapan dia bisa dikatakan bisa mengendarai sepeda motor? Itu adalah ketika masuk ke dalam tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan relational. Nah, tahapan relational ini adalah tahapan di mana seorang pembelajar gitu ya sudah mulai bisa mengombinasikan pengetahuan yang dia miliki gitu ya untuk mencapai suatu tujuan. Makanya di sini ada tanda panahnya satu gitu ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana dia bisa mengendarai sepeda motor. Maka dia harus tahu fungsi-fungsinya tadi dan bisa mengombinasikan. Dia tahu prosedurnya. Oh, kalau mau mengendarai sepeda motor itu yang pertama adalah masukkan kunci kontak, dia nyalakan dulu kunci kontaknya, kemudian mungkin kalau yang motornya manual mungkin masukkan giginya gitu ya, atau mungkin kalau yang motor motor laki mungkin di apa namanya tekan dulu koplingnya atau koplingnya, kemudian masukkan giginya, kemudian lepas kopling perlahan-lahan, kemudian dia gas seperti itu. Jadi ini sudah mulai dikombinasikan dan sudah mulai terintegrasi dalam sebuah struktur. Makanya kenapa di sini kata kerja operasional apply gitu ya. Nah, mungkin kalau dalam konteks kejuruannya bagaimana? Nah, misalnya contoh di tahapan memahami adalah misalnya ketika saya paling mudahnya misalnya menjelaskan misalnya di Boga misalnya. Di Boga di tahapan unistructural multistructural itu ya misalnya pertama misalnya pada saat
seseorang itu belajar mengenai jenis-jenis potongan, misalnya ada potongan jenis julienne, jardinière, macédoine dan lain sebagainya gitu ya, atau slice seperti itu. Dia baru tahu gitu kan. Oh, itu namanya itu gitu ya. Kemudian di multistructural, nah dia sudah mulai tahu ciri-cirinya. Oh, kalau misalnya namanya julienne itu bentuknya seperti korek api, panjangnya seberapa, apa namanya ketebalannya berapa, seperti itu ya. Kemudian Macedon bentuknya seperti apa gitu ya, Jardinier bentuknya seperti apa gitu ya, dan itu bisa diterapkan pada apa namanya sayuran yang seperti apa, atau apa namanya ya, baru sebatas itu gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana. Jadi kalau yang pertama tadi baru tahu namanya, ya baru bisa menyebutkan jenis-jenis potongan. Yang kedua dia sudah mulai tahu fungsinya, dia sudah bisa menjelaskan bentuknya gitu ya. Kemudian di bagian relational adalah dia sudah bisa mengaplikasikan, sudah bisa membuat jenis potongan tadi gitu ya, sudah bisa mulai mengiris. Oh, kalau misalnya potongan apa namanya Julian itu misalnya cara memotongnya harus begini gitu ya, sudut kemiringannya atau bagaimana, itu ada tekniknya gitu, ada tekniknya. Mungkin jenis-jenis sayuran tertentu ada yang bisa dibuat Julian, ada yang nggak bisa seperti itu. Jadi ini di mengaplikasi. Jadi dia sudah mulai applying the knowledge gitu ya. Nah, itu yang bagian mengaplikasi atau tahapan relational. Ya, maka dari itu kalau misalnya SMK nih masih mengajarkan misalnya simple present tense, simple past tense gitu, masih mengajarkan misalnya simple present tense subject plus verb uh, plus s or es gitu ya. Kemudian ya plus objek atau keterangan seperti atau adverb seperti itu. Nah, itu berarti dia masih tahapan memahami gitu ya. Jadi belum belum mengaplikasi gitu ya, belum mengaplikasi. Mengaplikasinya gimana? Ya mengaplikasinya adalah ya ketika misalnya mereka sudah bisa mengembangkan kalimat-kalimat gitu ya menggunakan tadi pendekatan misalnya grammar simple present tense, simple past tense, bahkan mungkin dia bisa menyampaikan itu dalam percakapan seperti itu. Jadi itu apa namanya sudah masuk ke relational atau mengaplikasi. Nah, kemudian merefleksinya kapan? Nah, merefleksi itu adalah ketika dia sudah mulai bisa mentransfer apa yang sudah dia pelajari ke dunia nyata atau ke situasi yang berbeda. Nah, misalnya contoh di bagian relational tadi, ketika kita belajar sepeda motor, gitu ya, atau mengendarai sepeda motor, ini istilahnya kita baru latihan misalnya di perumahan, latihan di jalan kosong, atau latihan di lapangan, seperti itu. Nah, itu kan kita sudah bisa ya dikatakan bisa mengendarai sepeda motor, sudah bisa mengaplikasikan, gitu ya, apa yang sudah kita ketahui tentang konsep mengendarai sepeda motor tadi. Tapi dalam lingkungan yang simulatif, lingkungan yang sudah kita atur sedemikian rupa, gitu ya, nggak ada penghalang, nggak ada polisi tidur, nggak ada motor yang lain, nggak ada mobil yang lain gitu. Tapi kita sudah mulai bisa mengendarai sepeda motor. Tapi apakah itu ketika kita bisa melakukan itu kita bisa dikatakan sudah kompeten untuk bisa mengendarai sepeda motor? Tentu saja tidak. Kapan kita bisa dikatakan kompeten adalah ketika kita sudah bisa mempraktikkan cara kita mengendarai sepeda motor di jalan raya. Gitu ya. Nah, ketika kita bisa mempraktikkan itu di jalan raya, itulah masuk ke dalam tahapan yang namanya extended abstract. Generalized to new domain. Artinya dia tidak hanya sekedar bisa mengaplikasikan mengendarai sepeda motor di lingkungan yang sudah dia atur sedemikian rupa, tapi dia juga sudah bisa mentransfer itu ke dalam dunia nyata, ke dalam situasi yang berbeda. Dia bisa mentransfer kemampuan dia mengendarai sepeda motor itu di lingkungan yang banyak kemacetan, yang mungkin banyak lampu merah, kemudian mungkin juga yang banyak mobil, banyak truk, dan lain sebagainya, jalannya rusak. Nah, itu tahapan extended abstract. Nah, tahapan extended abstract itulah yang dikatakan sebagai pengalaman belajar merefleksi. Jadi merefleksi ini bukan melakukan refleksi pembelajaran di akhir masa pembelajaran, bukan. Ya, jadi merefleksi ini adalah bagaimana seorang pembelajar itu bisa merefleksikan pengetahuan atau reflecting the knowledge into another situation gitu ya, ke situasi yang berbeda, situasi yang lain seperti itu. Jadi kalau istilah dalam apa namanya ya, di Australia itu mereka nggak mengenal istilah memahami, mengaplikasi, merefleksi. Mereka mengenalnya adalah surface, deep, and transfer. Jadi surface itu di memahami, ini sebenarnya mirip sekali, sama gitu ya. Jadi memahami ini adalah surface learning, kemudian mengaplikasi itu mereka katakan deep learning karena mereka nggak menggunakan istilah deep learning tapi deepening learning, jadi pembelajaran lebih mendalam. Kemudian merefleksi. Nah, merefleksi itu adalah kalau mereka katakan transfer learning gitu ya. Dan di beberapa bagian di Australia menggunakan istilah yang berbeda, yaitu understand, do, and be. Jadi kalau memahami ini understand, kemudian mengaplikasi ini do, merefleksi itu be gitu ya. Jadi sudah mulai bisa menginternalisasi gitu. Jadi itu beberapa istilah yang sebetulnya bisa menjelaskan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
Apakah terlihat begitu abstrak? Tentu nanti saya akan jelaskan secara konkretnya. Oke, kemudian bagaimana perencanaan pembelajarannya? Nah, kalau kita lihat ya secara umum sebetulnya komponen dari perencanaan pembelajaran itu secara minimum ya, sorry, ini yang pertama prinsip dulu ya. Jadi prinsip dalam pengembangan perencanaan pembelajaran baik itu berupa RPP atau mungkin modul ajar itu ada tiga ya, fleksibel, jelas, dan sederhana. Dan ketika kita bicara sederhana, maka kita perlu memahami atau mengetahui komponen minimum dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Di mana dalam sebuah perencanaan pembelajaran, minimumnya itu memiliki tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Seperti itu. Jadi tiga komponen itu yang memang harus kita kita tekankan. Nah, namun karena saat ini kita sedang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, tentu kita harus mengombinasi gitu ya, eh, apa namanya, komponen minimum tadi dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, bagaimana cara mengombinasikannya? Nah, ini ada di sini, Bu Bapak. Ya, jadi ketika kita ingin mengombinasikan, itu kita bisa melihat dalam langkah perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, ini Bu Bapak nanti bisa baca di panduan pembelajaran asesmen ya. Di mana dalam langkah perencanaan pembelajaran mendalam ini yang pertama kali dilakukan adalah melakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah mengidentifikasi dimensi profil lulusan mana yang akan kita fokuskan itu ya dalam sebuah kegiatan pembelajaran gitu. Jadi ketika Ibu Bapak mengembangkan RPP atau mungkin modul ajar, ya yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi dulu dimensi profil lulusannya. Itu Ibu Bapak mau dalam pembelajaran ini mau mengedepankan dimensi profil lulusan yang mana. Seperti itu. Dari 8 dimensi profil lulusan itu yang mana yang mau diangkat. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan desain pembelajaran. Di mana pada saat pengembangan desain pembelajaran, Ibu Bapak menentukan tujuan pembelajaran dan juga kerangka pembelajarannya. Gitu ya. Tujuan pembelajarannya apa, ya, kemudian kerangka pembelajarannya apa. Nah, di sini karena tujuan pembelajaran saya warnai biru karena ini merupakan komponen yang wajib ada ya, sebagaimana tertuang di dalam standar proses. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengalaman belajar ya, masuk ke pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar, di dalam pengalaman belajar ini Ibu Bapak mengembangkan langkah atau kegiatan pembelajaran ya, di mana di dalam langkah atau kegiatan pembelajarannya itu ada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi dan di situ juga secara eksplisit perlu di state mengenai prinsip pembelajaran mendalamnya ya, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengembangkan asesmennya. Nah, asesmen ini juga menjadi komponen wajib ya dalam apa namanya? Dalam perencanaan pembelajaran ya. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran, Ibu Bapak mengembangkan atau menentukan kira-kira asesmen pada awal pembelajarannya seperti apa, asesmen pada prosesnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Nah, ini contohnya Ibu Bapak ya, contoh konkretnya gitu ya. Nanti saya akan berikan contoh juga yang di kejuruan. Jadi misalnya di sini Ibu Bapak bisa menentukan terlebih dahulu ya, misalnya contoh RPP-nya, misalnya mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester berapa gitu ya, jumlah pertemuannya berapa lama gitu ya. Kemudian tentu di dalam satu dokumen perencanaan pembelajaran ini mewakili seluruh jumlah pertemuan yang ada yang sudah kita rencanakan. Kemudian dimensi profil lulusannya kita bisa pilih 2 atau 3 dari 8. Pelajarannya apa, kemudian praktik pedagogisnya seperti apa ya, pembelajaran praktik, operatif, kemudian juga lingkungan pembelajarannya di mana, gitu ya, kemitraan pembelajarannya seperti apa, pemanfaatan digitalnya seperti apa. Ya, kemudian di langkah pembelajarannya juga seperti itu. Di langkah pembelajarannya Ibu Bapak bisa lihat misalnya di pertemuan pertama gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan straightforward aja misalnya langsung ke pengalaman belajar memahami. Nah, di memahami ini ada berkesadaran, ada prinsipnya. Prinsipnya berkesadaran menggembirakan. Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkah pembelajarannya seperti ini, misalnya guru melakukan asesmen awal, membagi kelompok gitu ya. Kemudian juga memberikan penjelasan gitu ya. Nah, itu di pertemuan pertama. Jadi ini ada pemberian penjelasan atau teori-teorinya, mungkin menjelaskan menggunakan presentasi atau video, mungkin mungkin juga ada proses diskusi. Nah, itu sebetulnya masih di dalam tahapan atau pengalaman belajar memahami. Nah, mengaplikasinya bagaimana? Nah, ini ada di tahapan berikutnya. Kebetulan karena apa namanya, mungkin teorinya nggak terlalu banyak gitu ya, jadi mungkin murid bisa
langsung mengaplikasikan apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Seperti itu. Jadi di pertemuan pertama ini murid bisa langsung mengaplikasikan gitu ya, mulai secara berkelompok mengembangkan slide presentasi gitu ya, dan juga di akhir melakukan refleksi pembelajaran. Nah, ini juga sekaligus menggambarkan bahwa memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu tidak harus muncul di dalam satu kali pertemuan ya, karena memang merefleksi itu tidak ada kaitannya, pengalaman belajar merefleksi itu tidak ada kaitannya dengan refleksi pembelajaran, karena bisa jadi mungkin dalam satu kali pertemuan pengalaman belajarnya baru sampai tahap mengaplikasi saja, belum sampai tahap merefleksi. Lah terus merefleksinya kapan? Nah, misalnya contoh di sini di pertemuan berikutnya, ya setelah pertemuan yang sebelumnya murid itu sudah mulai mempraktikkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, di pertemuan yang berikutnya, nah ini murid sudah mulai mengerjakan seperti project seperti itu ya. Jadi murid secara berkelompok memilih tema ya pada mata pelajaran sejarah karena dia bermitra dengan guru sejarah gitu ya. Kemudian murid mengembangkan slide presentasi sesuai dengan tema. Ya, murid bersama guru melakukan refleksi pembelajaran, ya. Kemudian murid memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi. Jadi di pertemuan kedua ini murid sudah mulai merefleksi. Nah, merefleksi ini maksudnya tadi adalah bagaimana murid yang tadinya hanya mengaplikasikan misalnya fitur-fitur misalnya PowerPoint gitu ya, secara umum gitu ya. Nah, di pertemuan kedua ini sudah mulai dikaitkan atau dikontekstualisasikan dengan hal yang lain dan itu tanpa harus gurunya suapi gitu. Jadi memang muridnya yang mencari temanya sendiri, kemudian muridnya sendiri yang mengembangkan slide presentasinya seperti itu. Jadi ada aktivasi, proses aktivasi murid. Nah, di pertemuan ketiga, nah ini murid apa namanya mempresentasikan ya slide-nya secara bergantian, kemudian juga murid melakukan asesmen antar teman ya menilai temannya berdasarkan lembar kerja gitu ya dan juga melakukan refleksi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam sehingga ketika dalam kegiatan pembelajaran untuk penguasaan aplikasi presentasi ini, murid tidak hanya sekedar mendengar teorinya dari guru, tetapi dia juga sudah mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh guru dan juga sudah bisa menerapkan apa yang sudah dia aplikasikan sebelumnya ke dalam situasi yang berbeda, gitu ya. Makanya di sini dia sudah melakukan, dia sudah transferring the knowledge seperti itu. Nah, itu sebetulnya secara umum ya. Ini TPEC ini tambahan saja ya. Mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, ini contoh di kejuruannya karena memang saya PIC kejuruan. Nah, jadi dan saya juga ini mengembangkan sendiri ya, mengembangkan sendiri perencanaan pembelajarannya. Nah, ini contoh untuk yang kejuruan misalnya teknik komputer jaringan gitu ya. Kemudian di sini dimensi profil lulusannya. Nah, ini boleh bentuknya checklist, boleh bentuknya kayak tadi ya narasi seperti itu atau misalnya tinggal di list itu juga boleh. Jadi tidak harus semuanya bentuknya checklist seperti ini. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Di sini saya menggunakan pendekatan saya matchkan dengan unit kompetensi yang ada di skema sertifikasi sehingga harapannya ketika kegiatan pembelajaran output dari pembelajaran itu atau keluaran dari pembelajaran itu bahkan outcome-nya itu bisa nanti dipertanggungjawabkan sebagai portofolio pada saat pelaksanaan uji kompetensi gitu. Jadi ini salah satu pendekatan pembelajaran kejuruan juga yang barangkali bisa dilakukan oleh Ibu Bapak. Nah, ini praktik pedagogisnya seperti ini gitu ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Nah, ini kalau saya di RPP ini agak detail ya, ada awal, inti, penutup ya. Memang tidak harus ada awal, inti, penutup juga ya. Ini mungkin saya membuat contoh ya untuk mengakomodasi guru-guru yang pemula. Tapi kalau guru-gurunya sudah advance, sebetulnya nggak harus ada awal, inti, penutup. Seperti contoh yang tadi saya sajikan di Google Slide tadi sebetulnya juga nggak ada masalah ya yang seperti ini. Jadi nggak ada awal, inti, penutup pun sebetulnya juga nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi ini ada memahami, mengaplikasi kebetulan bisa di satu kali pertemuan ya karena satu kali pertemuannya 4 JP ya kemudian di pertemuan kedua eh, sudah masuk merefleksi. Merefleksinya bagaimana? Nah, ini yang tadi misalnya di pertemuan pertama itu muridnya sudah bisa melakukan apa namanya connecting the cable gitu ya dengan apa namanya RJ45. Di pertemuan kedua itu dia tidak hanya connecting the cable tapi bagaimana dia turun langsung ke lapangan, dia dia tidak lagi di dalam lab gitu ya, dia turun langsung ke tempat-tempat yang istilahnya memang ada instalasi jaringan kabelnya gitu ya, dia melakukan instalasi di sana gitu, di mana ketika dia melakukan instalasi di sana dia akan menemukan hal-hal yang tidak dia temui di lab gitu ya, dia akan ketemu dengan klien yang pendiam, dia akan ketemu dengan klien yang mungkin agak-agak cerewet atau mungkin dia ketemu dengan apa namanya situasi di mana mungkin dia lupa nggak bawa tools, dia ketemu dengan
apa namanya mungkin tempat instalasi yang sulit untuk dijangkau. Nah, itu sebetulnya adalah transfer knowledge-nya tuh di situ. Gitu ya. Jadi dia tidak hanya menguasai sesuatu itu di dalam bengkel atau di dalam lab-nya dia, tapi betul-betul dia bisa mengimplementasikan itu di dunia nyata. Seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya dalam konteks ketika potongan sayur tadi, ya ketika tahapan refleksi itu eh, dia sudah diminta misalnya untuk membuat sebuah masakan. Tolong kamu buat masakan gitu ya yang berbahan dasar sayur atau kamu tolong membuat kue misalnya atau membuat apa namanya cemilan dengan bahan dasar sayuran gitu. Nah dari situ murid akan memilih. Oh kalau misalnya saya mau misalnya ditugasi, oke kamu pilih apa? Misalnya oh saya lumpia, oke. Nah lumpia itu potongannya apa saja yang ada di situ. Nah itu tidak harus diberitahukan oleh gurunya. Muridnya mencari tahu sendiri, muridnya mengalami sendiri gitu ya. Sehingga dia bisa tahu gitu. Oh, ternyata kalau misalnya lumpia itu pakai jenis potongan misalnya Maseduan, ternyata masalahnya begini. Oh, kalau saya pakainya Julian, ternyata begini. Gitu. Oh, ternyata apa sayuran ini nggak bisa ya pakai Julian ya karena ternyata agak sulit untuk dibentuk seperti korek api seperti itu. Dan jadi proses-proses ketika murid mengeksplorasi sendiri itulah sebetulnya proses merefleksinya gitu. Dan itulah sebenarnya inti dari pembelajaran mendalam gitu. Memang ini adalah proses yang barangkali mungkin agak agak cukup berat gitu ya bagi sebagian guru, tapi ketika itu terlampaui itu sangat-sangat apa namanya akan sangat-sangat diingat gitu ya oleh muridnya gitu. Saya yakin sebetulnya hal ini bukan hal yang baru sebenarnya di SMK, tetapi um, yang ingin saya tekankan adalah bagaimana porsinya bisa diperbanyak gitu. Saya yakin beberapa SMK sudah punya teaching factory gitu ya, di mana misalnya anak-anak tidak hanya praktik di bengkel labnya saja, tapi betul-betul sudah memperbaiki mobil yang beneran gitu, memperbaiki motor yang beneran. Nah itu sebetulnya pembelajaran mendalam tuh di situ gitu ya. Nah itu juga saya harap berlaku juga di semua mata pelajaran gitu, tidak hanya di mapel kejuruan, di mapel adaptif, normatif itu juga harus seperti itu gitu. Ketika kita belajar mengenai bahasa Inggris, mengenai grammar gitu ya, tidak hanya belajar mengenai strukturnya aja, tapi bagaimana mengimplementasikan itu misalnya dalam percakapan di bengkel, dalam percakapan di restoran, dalam percakapan di apa namanya di lahan pertanian barangkali atau mungkin percakapan di sanggar seni gitu ya tentunya dengan vocabulary atau kosakata yang disesuaikan dengan konteks kejuruannya. Seperti itu adalah tahapan merefleksinya itu sebetulnya di situ. Ya, jadi ini pertemuan kedua, ya saya berikan contoh aja singkat. Pertemuan ketiganya seperti ini. Nah, ini penutup assessment. Ya ini RPP. Nah kalau modul ajar bagaimana ya sebenarnya hampir sama ya. Modul ajar itu kan sebetulnya RPP plus ya atau RPP rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih komplit atau lebih lengkap gitu ya. Misalnya contoh di sini ada deskripsinya, kemudian ada dimensi profil lulusannya, tujuan pembelajarannya, kemudian juga ada alokasi waktu ya sama sebetulnya. Ya, cuman mungkin di sini akan lebih detail gitu ya. Dimana kalau kita bicara modul ajar tentu di dalamnya tuh jadi lengkap gitu. Kalau tadi di atas itu hanya disampaikan di RPP hanya guru menyampaikan atau memberikan pertanyaan pematik sebagai asesmen awal, di sini lebih lengkap apa pertanyaan pematiknya. Kemudian tindak lanjut dari pertanyaan pematiknya seperti apa. Kemudian misalnya di bagian eh, apa namanya langkah-langkah pembelajarannya, misalnya ketika guru menyampaikan bahwa di situ akan ada video pembelajaran, nah ini ada linknya misalnya seperti itu. Jadi lebih lengkap ya dari sekedar apa namanya RPP biasa seperti itu ya. Termasuk juga nanti di dalamnya ada instrumen-instrumennya, ada materinya, kemudian juga ada instrumen asesmennya seperti itu ya. Jadi ada lembar penilaiannya, lembar kerjanya gitu ya, atau worksheetnya, atau job sheetnya, instrumen asesmennya, rubrik-rubriknya seperti itu. Jadi ya itulah yang membedakan gitu ya antara apa namanya RPP dan juga modul ajar pada pembelajaran mendalam. Ya, sebetulnya seperti itu secara umum gitu ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi lah. Terus kalau misalnya nanti kami akan mengembangkan video pembelajaran itu yang seperti apa? Nah, kalau dalam persepsi saya ya tentu video pembelajaran yang dimaksud adalah video pembelajaran yang mendukung apa namanya pelaksanaan atau perencanaan pembelajaran yang dibuat. Seperti contoh misalnya di sini ya, ya mungkin nanti harapannya ibu bapak akan membuat video yang akan mendukung perencanaan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajarannya. Saya di sini ada guru memberikan video pembelajaran tentang instalasi jaringan kabel UTP. Nah ini mungkin yang akan dibuat ya videonya ya seperti seperti ini misalnya ya contohnya. Mana video? Misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya tadi linknya ke sini ya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi videonya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi mungkin itu sedikit gambaran aja ya bagaimana pengembangan perencanaan pembelajaran dan juga
video pembelajaran. Nah, mungkin salah salah banyak contohnya juga ada Ibu Bapak bisa lihat di apa namanya di laman Direktorat SMK ya, di laman Direktorat SMK beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Direktorat, eh, saya dan tim mengembangkan bersama dengan sekolah-sekolah yang barangkali mungkin juga beberapa sekolahnya juga mendapatkan bantuan ini gitu ya, mengembangkan video pembelajaran. Jadi Ibu Bapak bisa lihat di eh, channel Direktorat SMK ya, di bagian playlist di sini ada video pendukung pembelajaran, ada 780 video gitu ya. Nah, Ibu Bapak bisa lihat satu persatu ini contoh-contoh video pembelajaran yang pernah dibuat sebelumnya gitu ya. Jadi ya ini contoh-contoh aja. Maaf nih, pencet. Nah, ini contoh pembelajaran untuk pemeliharaan sistem suspensi misalnya. Jadi betul-betul video pembelajaran itu menggambarkan prosedur kerja gitu ya yang ada di kompetensi tersebut atau dalam satu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada satu perencanaan pembelajaran baik itu berupa RPP ataupun modul ajar. Seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit gambaran saja ya mengenai perencanaan pembelajaran dan juga bagaimana contoh modul ajar serta video pembelajarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau jadi terlalu panjang penjelasannya karena memang kayaknya waktu sekitar 20 menit, 30 menit itu nggak cukup untuk menjelaskan konsep pembelajaran mendalam dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran kejuruan, ya, terutama juga kalau ingin dikaitkan dengan video pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa berinteraksi pada kesempatan kali ini. Kebetulan sebetulnya saya cuma dapat waktu sampai jam 4, tapi ya nanti silahkan saja kalau mungkin ada waktu sekitar 10-15 menit kita coba usahakan untuk bisa berinteraksi. Terima kasih Ibu Bapak, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Taufik.